Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat kondisi market sedang hijau. Kita lihat untuk market kapital mengalami kenaikan sebesar 0,88%. Jadi market kapital dunia kripto hari ini ada di angka 3,75 triliun US dollar, teman-teman. Untuk Fear and Greed Index ada di angka 55 atau netral. Kemudian untuk Bitcoin mengalami kenaikan tipis 0,02%, diperdagangkan di angka 114.445 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang dari berbagai narasi yang ada di dunia kripto, kenaikan terbesar terjadi di narasi apa, teman-teman? Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman perhatikan, di sini ada berbagai narasi yang ada di dunia kripto. Ada artificial intelligence, ada meme coin, ada DeFi, ada layer 1, ada PayV, ada GameV. Kalau kita lihat di sini narasi yang hari ini mengalami kenaikan besar itu ada di narasi layer 2, teman-teman. Jadi kenaikannya sampai 6,35%. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat di sini di market kripto terjadi suntikan dana ke market kripto secara global. Kita perhatikan bahwa para whale, para smart money dan para institusi atau para pemodal besar itu menyuntikkan dana melakukan pembelian di market kripto. Kalau kita melihat dari informasi yang ada di website Social Value, itu aliran dana itu mengalir ke layer 2 pada hari ini, teman-teman. Nah, sekarang di layer 2 ini ada berbagai macam proyek kripto, ada Mental, ada Arbitrum, ada Optimism, Zora dan lain-lain, ada Celestia. Tetapi kita lihat untuk volume transaksi 24 jam yang tertinggi itu ada di Mental dan Arbitrum, teman-teman. Jadi kalau kita melihat pada hari ini uang dari para pemodal besar itu lari ke arah narasi layer 2 pada saat video ini saya buat. Kemudian mayoritas uangnya itu transaksi terbesar terjadi di Mental dan Arbitrum, teman-teman. Nah, untuk Mental sudah saya buatkan videonya sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang Arbitrum, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang Arbitrum. Jadi Arbitrum adalah sebuah proyek blockchain juga layer 2 yang hari ini menempati peringkat ke-48 di CoinMarketCap, teman-teman. Artinya masuk dalam jajaran 50 besar proyek kripto teratas. Kemudian hari ini Arbitrum harganya diperdagangkan di angka 0,3966 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 1,86%, dan nilai kapitalisasi pasarnya ada di angka 2,04 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk transaksi dalam 24 jam itu mengalami kenaikan sebesar 44,91%, ada di angka 236 juta US dollar, teman-teman. Dan untuk supply total 10 miliar Arbitrum dan supply yang beredar 5,15 miliar Arbitrum. Kemudian kalau kita cek harga tertinggi sepanjang masa itu terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 atau kurang lebih 2 tahun yang lalu. Itu Arbitrum sempat menembus harga 2,4 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini di angka 0,39 US dollar berarti sedang diskon 83,45% kalau kita mengacu atau melihat dari harga all time high-nya. Nah, sekarang mengapa harga ARB mengalami kenaikan pada hari ini? Kita akan lihat ini informasi dari artificial intelligence di CoinMarketCap. Ini sedang disusun beritanya, teman-teman. Jadi, nah ini kalau kita lihat, jadi Arbitrum atau ARB itu naik 1,97% dalam 24 jam terakhir. Itu mengungguli tren 7 hari.
namun sejalan dengan tren bullish 30 hari teman-teman. Ada beberapa faktor utama, yaitu adanya ekspansi PYUSD oleh PayPal. Ini adalah PayPal USD, stablecoin yang dikeluarkan oleh PayPal, serta adanya integrasi stablecoin ini meningkatkan kredibilitas institusional teman-teman. Kemudian adanya program audit keamanan, jadi inisiatif senilai 14 juta US dollar ini mengurangi resiko ekosistem teman-teman. Jadi kalau kita lihat ternyata Arbitrum melakukan kerjasama dengan PayPal teman-teman. Kita tahu bahwa PayPal adalah sebuah perusahaan yang mengelola transaksi. Biasanya kalau kita yang biasa jual beli online itu biasa menggunakan jasa dari PayPal. Jadi PayPal ini memperluas penggunaan stablecoin-nya yang bernama PYUSD itu ke jaringan Arbitrum pada tanggal 16 Juli. Jadi kita lihat PayPal bekerja sama dengan Arbitrum teman-teman. Ini adalah salah satu katalis utama yang membuat Arbitrum mengalami kenaikan harga. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Arbitrum, teman-teman? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Arbitrum, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, walaupun harganya hari ini sangat positif, tetapi trennya secara time frame besar ini masih tren penurunan teman-teman. Jadi kita lihat di time frame bulan, harganya berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita turun ke time frame weekly. Di time frame weekly juga kelihatannya harga berjuang keras teman-teman. Jadi harga masih berada di antara EMA 13 dan EMA 21. Kemudian di indikator stokastik terjadi dead cross teman-teman di time frame weekly. Jadi garis putih memotong garis kuning ke bawah sehingga trennya masih tren penurunan walaupun harga hari ini mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat di time frame hari teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame hari, ini ternyata trennya masih tren penurunan teman-teman. Jadi kita lihat terjadi dead cross pada tanggal 3 Agustus 2025, hari Minggu kemarin. Kita lihat EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, dan harga pun masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Sehingga kalau ada teman-teman yang bertanya, apakah hari ini saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Arbitrum? Maka menurut pendapat saya sebaiknya hari ini jangan melakukan pembelian teman-teman. Lebih baik uangnya disimpan dulu, walaupun harga Arbitrum hari ini kelihatannya naik sebesar 1,88%, tetapi kalau kita melihat di time frame bulan ini trennya masih tren penurunan. Kemudian di time frame weekly juga harga juga masih tren penurunan, dan di time frame hari ini juga masih tren penurunan, sehingga saran saya lebih baik uangnya disimpan dulu sambil kita melihat pergerakan harga ke depan. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Arbitrum. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.